Yuk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Kabangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara PA Jemaat GKI Kabangan. Adapun tema yang hendak kita pelajari saat ini adalah hidup yang tersaturasi Injil. Diambilkan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mari saya ajak kita semuanya untuk berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan. Pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima, kami alami sepanjang hari ini. Bahkan sampai pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih beri kesempatan di dalam diri kami untuk saling bertemu di dalam acara PA Jemaat GKI Kabangan. Walaupun pada saat ini kami melakukannya secara online, tapi secara hati kami bersama-sama bersatu akan belajar untuk merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, berkatilah kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan renungan ini. Kiranya Engkau sendiri akan memampukan kami semuanya, sehingga firman ini boleh kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tujuan yang hendak kita capai di dalam PA Jemaat kita pada malam hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, peserta menyadari bahwa iman kepada Kristus justru melepaskan semua beban yang diberikan oleh hukum Taurat. Tetapi iman kepada Kristus sama sekali tidak meniadakan tuntutan Taurat atas kita. Dan yang kedua, peserta memaknai Taurat dengan lensa yang baru, sehingga hidup yang kita miliki adalah hidup yang ringan meskipun di dalam ketaatan. Pada malam hari ini saya hanya akan membacakan 3 ayat saja yang diambilkan dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17, dilanjutkan 2 Korintus 4 ayatnya yang kedua. 2 ayat saja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca tema ini, terus terang saya agak bingung, karena kata-katanya asing bagi saya. Di sini dikatakan hidup yang tersaturasi Injil. Kata saturasi merupakan homonim, yaitu kata yang diucapkan sama tetapi mempunyai 2 arti yang berbeda. Berbalik dengan yang kata sinonim. Kalau sinonim itu 2 kata yang berbeda tetapi mempunyai makna satu. Nah, kata saturasi biasa kita kenal di dalam
dunia medis pada saat ini, yaitu jumlah kadar oksigen di dalam darah. Kalau itu diterapkan di dalam tema ini kok rasanya tidak pas, tidak benar, tidak bisa. Makanya saya mencoba untuk membuka kamus besar bahasa Indonesia, dan di sana dikatakan juga ternyata kata saturasi ini terdapat di dalam berbagai macam bidang. Misalnya di dalam bidang fisika, artinya derajat percampuran warna dengan cahaya putih. Saya kira juga tidak cocok kalau diterapkan dalam tema kita. Atau juga dikatakan strategi peningkatan peliputan dan frekuensi periklanan untuk memperoleh keuntungan, bahkan jauh melenceng. Saya mencoba untuk mencari lagi di literasi yang lainnya. Saya temukan bahwa kata saturasi itu dalam bahasa Inggrisnya bernama saturate. Diterjemahkan di dalam bahasa Latin saturationem. Saturationem dalam bahasa Latin kata benda. Kalau dalam bahasa Latin kata kerjanya menjadi saturare, yang berarti terisi penuh. Nah, kalau ini dihubungkan dengan tema kita, ternyata bisa masuk dan bahkan pas. Hidup yang tersaturasi Injil berarti hidup yang terisi penuh oleh Injil. Saya mencoba untuk membuat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang kisah di dalam Perjanjian Lama, bagaimana hukum Taurat menjadi acuan atau pedoman dalam kehidupan umat orang Yahudi. Hukum Taurat menjadi semacam hukum Allah di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan di dalam konteks pada saat ini, di dalam Alkitab ini, pada bacaan kita ini adalah konteks Perjanjian Baru, di mana hukum Taurat juga masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab pernah mengatakan, khususnya pada ayat yang di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39, Tuhan Yesus mencela orang-orang Yahudi, terkhusus orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka secara agamawi sangat tahu betul yang menjadi isi dari hukum Taurat tersebut. Mereka bahkan mengajarkannya kepada orang-orang Yahudi yang lainnya. Tetapi di dalam praktek keseharian mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sangat jauh berbeda, bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Sehingga pada Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39, Tuhan Yesus mengecam mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh membaca nanti di lain waktu, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka sangat bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka memberikan beban yang cukup berat kepada orang-orang yang akan menjalankan hukum Taurat, sehingga bacaan kita pada yang tadi sudah saya katakan, bahwa tidak ada kemerdekaan di sana. Ketika orang-orang melakukan
hukum Taurat itu mereka dibebani dengan hal-hal yang sangat memberatkan. Padahal Tuhan Yesus di dalam konteks perjanjian baru jelas mengatakan bahwa marilah kepadaku mereka yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Melalui Tuhan Yesuslah sebenarnya hukum Taurat itu digenapi. Karena di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan ke-18 Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus tadi pasal 3 ayat 12 dilanjutkan 2 Korintus pasal 4 ayat 2 juga mengatakan demikian, bahwa Tuhan Yesuslah sebagai penggenapan dari hukum Taurat tersebut. Sehingga jelas di sana dikatakan bahwa ketika orang-orang mengikut Tuhan Yesus, mereka akan mendapat kemudahan, mereka akan mendapat keringanan. Karena pada ayat yang 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada umat manusia bahwa Dia adalah yang menggenapi hukum Taurat. Di dalam Matius 5 Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan bahwa, saya bacakan buat kita sekalian biar Bapak Ibu Saudara semuanya bisa lebih mengerti. Yang mengatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada orang-orang yang percaya akan namanya. Tuhan Yesus hadir untuk meringankan ketika orang-orang akan menjalankan hukum Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, kalau kita berlakukan di dalam kehidupan kita keseharian, apakah kehidupan keagamawian kita sudah benar seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita, ataukah justru hidup keagamawian kita seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Apakah ketika kita pada hari Minggu, ketika kita pergi ke gereja, kita benar-benar mencari Allah di sana, kita berbakti kepada Allah di sana, kita memuliakan nama Tuhan di sana, tidak hanya sekedar karena kita orang Kristen, hanya ritual yang kita lakukan ketika kita beribadah setiap hari Minggu, atau pada saat kita berdoa. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tetapi ketika kita berdoa,
apakah kita benar-benar berdoa, berbicara kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ataukah ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, apakah doa yang kita lakukan hanya sebatas itu? Bukankah hubungan yang akrab kita dengan Allah harus dilakukan dari hati ke hati? Ataukah ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, itu kita lakukan sebagai benar-benar sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan dalam diri kita, bukan karena hal yang lain, misalnya agar kita mendapat pujian daripada orang lain, agar kita mendapat nama yang baik oleh orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Marilah pada malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, bagaimana hidup kita harus terisi penuh oleh Injil, di mana Injil mengajarkan kita akan kasih kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Semoga firman renungan yang singkat ini benar-benar menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, mengingatkan akan hidup keagamawian kita selama ini sudah benarkah di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan firman yang boleh Engkau berikan di dalam diri kami. Firman yang mengingatkan akan keberadaan kami sebagai manusia ketika kami menjalankan hukum Tuhan, ketika kami menjalankan setiap perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dengan maksud yang baik atau justru dengan maksud-maksud yang memuaskan hati kami. Melalui firman ini kami diingatkan Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami anugerah keselamatan dalam diri kami. Kami mohon ya Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh benar-benar menjalankan Injil ini dengan sepenuh hati kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada beberapa hal yang tidak menyenangkan atau mengenakan di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat di dalam menghadapi kehidupan ini, walaupun masa pandemi belum berakhir, bahkan semakin meningkat, tetapi perlindungan daripada Tuhan kiranya terjadi di dalam diri kita hari lepas hari. Amin.